Halo teman-teman, perkenalkan aku Soim. Pada kesempatan kali ini aku akan menjawab dan menguraikan sebuah kasus dengan prinsip computational thinking. Adapun masalah dan pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, kita uraikan masalah utamanya. Masalah utama pada kasus tersebut adalah masalah ekonomi. Hal ini ditunjukkan pada saat Toko Budi ini tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, meskipun Toko Budi merupakan anak yang cerdas dan rajin. Krisis ekonomi yang melanda negara menyebabkan banyak perusahaan bangkrut, termasuk tempat kerja Budi. Hal ini membuat Budi kesulitan mencari sebuah pekerjaan yang menimbulkan beban finansial yang cukup besar pada keluarganya. Yang kedua, kita dekomposisi masalah. Kita bisa identifikasi masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil, yaitu pertama, masalah ekonomi yang disebabkan krisis ekonomi dan bagaimana pengelolaan keuangan dalam keluarga Budi. Hal ini bisa kita cari tahu penyebab krisis ekonomi tersebut dan dampak yang ditimbulkan terhadap perusahaan tempat Budi bekerja. Lalu dalam hal pengelolaan keuangan dapat dilakukan evaluasi pengeluaran dan pendapatan keluarga jika memang diperlukan mencari pekerjaan sampingan. Selanjutnya yaitu kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, hal ini perlu diidentifikasi sektor mana saja yang dapat memberikan peluang pekerjaan yang sesuai dengan skill dan kemampuan si Budi ini, atau si Budi ini perlu mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menunjang karir Budi. Lalu kesejahteraan orang tua. Pak Rudi dan Bu Siti ini memutuskan untuk tetap bekerja meskipun tubuh mereka sudah tidak sekuat dulu. Pak Rudi yang kembali ke ladang sementara Bu Siti membuat kerajinan tangan untuk dijual di pasar. Setiap hari mereka ini bangun pagi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, namun juga untuk membantu Budi dan keluarganya. Kesehatan dan kekuatan Pak Rudi dan Bu Siti ini sudah tidak sekuat dulu. Nah, kita harus pastikan bahwasanya pekerjaan yang dilakukan mereka adalah pekerjaan yang tidak memberatkan dan pastikan kesehatan mereka juga terjamin. Nah, bisa juga kita mencari sebuah program pemerintah atau nirlaba yang sesuai dengan kondisi mereka sekarang. Selanjutnya yaitu pengembangan diri dan jaringan yang bisa dilakukan si Budi ini, yaitu bisa mengikuti kegiatan pelatihan atau seminar yang dapat membantu untuk mengembangkan diri dan nantinya juga bisa menjalin relasi pada komunitas agar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga semakin banyak karena adanya relasi tersebut. Contoh bisa dengan membuka usaha hasil dari kerajinan ibunya dengan menjualkan, atau si Budi ini dapat menjadi orang yang memasarkan tidak hanya di pasar tradisional tapi juga secara online, bisa juga dengan memanfaatkan relasinya terlebih dahulu dengan mendekomposisi masalah menjadi bagian yang lebih kecil ini. Keluarga Budi dapat lebih fokus dan satu persatu masalah dapat dicari solusinya spesifik mungkin gitu. Yang ketiga, kita lihat pola dan hubungan agar bisa mendapatkan solusi. Cara Pak Budi dan Bu Siti mengatasi masalah keuangan keluarga mereka memperlihatkan sejumlah prinsip penting yang dapat kita diterapkan untuk menemukan solusi. Pola-pola yang dilakukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pak Rudi dan Bu Siti memperlihatkan kerja keras dan ketekunan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Mereka tetap bekerja keras meskipun sudah lanjut usia dan kondisi fisik mereka tidak lagi prima guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, Pak Rudi kembali bekerja di ladang sementara Bu Siti membuat kerajinan tangan untuk dijual di pasar. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya diversifikasi sumber pendapatan yang membantu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Selanjutnya,
Pak Rudi dan Bu Siti rela bekerja keras di usia senja demi melihat Budi tersenyum dan berjuang keluar dari kesulitan. Mereka mengutamakan kesejahteraan keluarga di atas kebutuhan pribadi mereka. Bu Siti membuat kerajinan tangan untuk dijual yang menunjukkan kreativitas dalam mencari metode baru untuk menghasilkan pendapatan. Meskipun mereka hidup sederhana dan mendapatkan banyak kesulitan, Pak Rudi dan Bu Siti selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki dan tetap optimis dengan masa depan yang nantinya mungkin jauh lebih baik dari sekarang. Yang keempat, abstraksi. Dari cerita tersebut kita bisa membuat sebuah model atau representasi abstrak dari masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi, yakni dengan mengidentifikasi komponen utama berupa siapa pelakunya, yakni Pak Rudi dan Bu Siti sebagai orang tua, sedangkan Budi sebagai anak. Lalu masalah apa sih yang sedang dihadapi mereka, yakni masalah ekonomi serta kondisi sekarang, yakni kondisi orang tua Budi yang turut bekerja meski dalam usia senja. Lalu nilai-nilai yang dapat diambil yakni kerja keras, ketekunan, pengorbanan, kreativitas, serta rasa syukur. Hubungan antar komponen ini saling berkaitan sehingga dalam keluarga tersebut bisa guyup rukun dan tidak saling menyalahkan dengan kondisi yang ada. Nah, hal ini mungkin dapat diterapkan atau dapat membantu dalam penyelesaian masalah serupa dalam kehidupan nyata. Jadi, jika berkolaborasi tidak menutup kemungkinan masalah akan menemukan solusinya. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lanjut, yang kelima, kita bisa membuat algoritma untuk membantu Budi dalam mencari pekerjaan yang layak serta langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan. Yang pertama yakni menganalisis diri dan peluang. Yang kedua, mengidentifikasi keterampilan dan kualifikasi yang dimiliki si Budi. Yang ketiga yakni analisis lapangan pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan dan permintaan. Selanjutnya yakni meningkatkan keterampilan bisa melalui pendidikan, pelatihan, atau mengembangkan soft skill. Yang kelima, mencari peluang kerja, lalu memperbarui CV serta memanfaatkan relasi atau jaringan. Setelah itu barulah melamar pekerjaan dan mengikuti tahapan-tahapan seleksi. Setelah itu kita evaluasi hasil dan bisa menyesuaikan strategi dari hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya yang keenam yakni berpikir komputasional. Pemikiran komputasional dapat membantu Pak Rudi dan Bu Siti dalam mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik untuk mendukung si Budi ini dengan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, yakni mengidentifikasi pola pengeluaran dan pendapatan, fokus pada informasi penting dan mengembangkan langkah-langkah sistematis. Mereka bisa membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien. Contohnya penerapan termasuk membuat anggaran bulanan, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, serta mengoptimalkan sumber pendapatan dan menggunakan jadwal harian untuk meningkatkan produktivitas seperti itu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih.